Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel All Size. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Anda, teman-teman ya. Jangan lupa support channel saya, komen, like, dan subscribe. Dan hari ini saya akan mereaction satu buah video dari channel YouTube asal Malaysia, yaitu ML Studio. Jangan lupa support juga ya dengan cara subscribe. Ya, hari ini saya akan mereaction satu buah video dari ML Studio dengan judul bahwa Indonesia sudah melampaui Malaysia dalam hal kemajuan. Jadi judul video kali ini yang akan saya reaction dari channel YouTube Malaysia yaitu ML Studio. Ini bukti Indonesia dah potong Malaysia. Jadi bukti-bukti yang disampaikan oleh salah satu pakar di ML Studio ini adalah Indonesia lebih maju dari Malaysia pada saat ini. Coba aja kita lihat videonya ya. Check it out. Indonesia telah potong kita. Saya rasa dia bermula dengan sejak 10 tahun lepas ni dia berkembang. Dia mengenangi masalah dia punya birokrasi, masalah rasuah dia dan sebagainya. Yang keduanya dia inject satu kemahuan baru kepada rakyat dia dengan polisi-polisi dan ekosistem yang berlainan. Simple, contoh simple, dia lancarkan Kopi Indonesia yang menggambarkan seolah-olah brand Kopi Indonesia ini antara yang terbaik di dunia. Dan that itu mewujudkan ruang pasaran baru sampai kita kata international players, competition, Starbucks dan sebagainya pun tergugat dengan Kopi Indonesia sebagai satu contoh. Point dia menjadi satu fenomena dan dia membuka ruang satu pasaran baru, satu dia penjenamaan baru dan sampai boleh compete Pakar Malaysia ini menyoroti tentang kopi Indonesia sekarang menjadi kopi nomor 1 di dunia. Kita ketahui bahwa memang kopi Indonesia sekarang kopi paling mahal di dunia nomor 1 yaitu kopi luwak, disusul kopi dari Sumatera, kopi Gayo ya. Jadi ada benarnya juga ini kata Pakcik satu ini. Lanjut ya. Juga dengan polisi-polisi lain. Contohnya dia memperkenalkan dasar poros kelautan Indonesia sebagai maritime axis dan dia memperlengkapkan infrastruktur kelautan di Indonesia. Dan juga dengan pembangunan Jakarta 2.0, Nusantara sekali namanya. Dan Nusantara tu bercakap tentang smart city, circular economy, bercakap tentang green building. Jadi ini juga ada benarnya teman-teman ya. Kemarin baru beberapa hari, 2 hari yang lalu kali ya, Tony Blair yang juga seorang yang mendesain ibu kota IKN ya, ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur ini, memprediksi Indonesia ke depan sekitar 25 tahun ke depan menjadi nomor 4, nomor 5 ekonomi terbesar di dunia bersama Amerika Serikat, Cina, India, Indonesia, dan Rusia. Jadi banyak pakar ya yang memprediksi Indonesia akan menjadi negara adidaya dari soal ekonomi dan juga teknologi. Tentang AI dan sebagainya, IoT dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya membuka pasaran dan dia menjenamakan balik Indonesia. Ada satu orientasi baru, target baru. Sebab tu sekarang ni world economy cakap Indonesia berpotensi menjadi satu ekonomi besar. Ini proses penjenamaan. Jadi dia membandingkan antara pengenangan COVID di Malaysia dan Indonesia. Pada saat itu Malaysia melakukan lockdown total ya, jadi semua aktivitas berhenti, sedangkan Indonesia adalah tidak melockdown secara total, ekonomi tetap berjalan. Yang di lockdown itu hanyalah daerah-daerah yang memang ada terkena COVID, jadi dia disekat-sekat istilahnya ya, sehingga ekonomi Indonesia terus maju dan tetap bisa keluar dari resesi pada saat ini. Yang berlaku kepada Indonesia yang menarik investor-investor yang datang. Walaupun mereka pun menghadapi masalah yang sama dengan kita, dengan COVID, dengan kelembapan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kerana ekosistem itu ada, penjenamaan itu berlaku, maka post-COVID adalah opportunity kepada mereka. Berbanding dengan kita struggling post-COVID ni. Selepas daripada 98 di Indonesia kan, mereka selepas Suharto jatuh, berlaku reformasi dalam politik Indonesia dan dia mengembangkan pilihan-pilihan politik ni lama bercambah. Dan Indonesia juga melalui period
perawatan dia sendiri. Dia learning from keadaan politik yang ada. Kat situ pun mereka struggling. Keluar tokoh-tokoh kata pemimpin politik mereka pun yang bertukar ganti juga. Itu normal proses dalam proses pembaharuan. Tetapi kerana faham politik mereka yang lebih liberal, mereka lebih an open society. Kritikan itu lebih meluas. Mereka lebih terbuka dalam konteks sama ada pembacaan mereka kepada perbicaraan mereka ke. Kalau kat Malaysia ni bercakap tentang intellectual discourse ni orang tak dengar, tapi itu orang kata rencam pelbagai dalam wujud di Indonesia. Itu Jadi dia juga membandingkan bahwa politik di Indonesia dan Malaysia ini sangat jauh berbeda sekali. Kalau di Malaysia ini kan masih ada gaya-gaya monarki ya, bahwa ada kepala negara itu adalah raja atau yang di Pertuan Agung Malaysia, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Sedangkan demokrasi mereka ini tidak berjalan dengan baik sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin Malaysia ini adalah pemimpin-pemimpin yang itu saja, pemimpin-pemimpin partai. Sangat berbeda dengan politik di Indonesia. Bagaimana reformasi politik Indonesia ini berjalan dengan baik, siapa saja bisa menjadi presiden. Contohnya Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa, from zero to hero, sekarang bisa menjadi presiden. Kalau di Malaysia tidak bisa. Mempengaruhi proses pematangan politik yang ada. Dan bila perdebatan itu konkret, dia juga merubah infrastruktur ataupun fundamental yang ada dalam kerajaan. Termasuklah isu rasuah. Dulu cakap kata Indonesia ni sinonim dengan rasuah. Sekarang ni tak semestinya. Kita bercakap tentang facilities government, birokrasi dan sebagainya, itu makin diperkemaskan. Mereka lebih rencam dari segi politik melihat calon-calon yang ada. So mereka melihat calon-calon yang diuji dan melihat kepada hasilnya kepada rakyat. Amanggil Jokowi pun tidak lahir sebegitu tiba-tiba keluar, tapi proses ni adalah bagaimana pembuktian dia sebagai gubernur, sebagai pemimpin di peringkat wilayah dan sebagainya, barulah dia boleh naik sebagai pemimpin politik, dan ketika itu barulah parti politik align dengan dia dan mereka ada banyak pilihan dari segi politik. Tetapi di Malaysia tidak. Kita ni masih terperangkap dalam konteks budaya dan pemikiran politik lama. Kita masih terperangkap dengan pilihan-pilihan berdasarkan parti. So hanya parti-parti besar ni, pemimpin politik besar yang akan mewarnai corak politik dia, dan proses dalam parti politik ni dia kata siapa in favor of the big leader lah, itu adalah yang mewarnai kepimpinannya. Kalau you tak sokong dia, you are out. Kerana kita ni mungkin kita punya feudalistic mind tu masih kuat. Jadi itulah tadi ya teman-teman ya, satu buah video dari ML Studio yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Bagaimana dia membandingkan ekonomi Indonesia, politik Indonesia, pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan mereka mengakui bahwa Indonesia sekarang lebih maju daripada Malaysia. Oke, jangan lupa support channel saya All Size dan juga rekan kita dari negeri jiran ML Studio ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih banyak untuk video kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.